Anak kan ingin membuka usaha ya Umi ya, untuk membantu suami anak. Paling tidak kan anak rencananya ini mau memondokkan anak-anak di pondok ya Nah terus tetapi modal tidak ada begitu. Nah tapi di dalam hati anak itu ada bisikan banget gitu rasanya pingin cepet-cepet punya usaha tapi mengambil uang riba ataupun kredit-kreditan yang lain. Nah itu bagaimana ya ya hukumnya, dan apakah itu merupakan hawa nafsu atau bisikan setan ya ya? Baik ya. Syaitan yajri ala badin ada majrud dam. Syaitan itu menggoda manusia itu dengan mengalir di pembuluh darah. Maksudnya apa ya? Kalau secara maknanya di tafsir itu adalah syaitan itu dalam menggoda manusia, dia menyesuaikan dengan pola pikir, artinya menyesuaikan, mengerti banget celah-celah di mana dia tuh bisa menyusup masuk untuk menjadikan kita tuh terpeleset. Karena setan tuh dendam banget sama kita gitu ya. Dia nggak terima kita itu bisa menuju ke jalan mulia. Dia ingin kita pun terjerumus ke dalam neraka seperti setan gitu ya. Sehingga makanya dia berupaya menggoda tuh dengan berbagai macam cara. Bahkan kadang setan itu kayak membawa kita kepada kebaikan tapi tujuannya adalah untuk menyesatkan. Jadi saya kadang bisa saja setan mungkin awal-awal akan menyuruh kita untuk langsung bermaksiat. Tapi ada orang kadang disuruh maksiat tuh susah gitu loh. Sehingga kadang arahnya kalau untuk maksiat nggak bisa langsung. Dia harus diputer dulu. Jadi jalurnya tuh harus muter ke kebaikan dulu. Baru nanti masuk kepada kemaksiatan. Setan mungkin akan menyuruh kita pertama kali adalah untuk kita meninggalkan sholat. Tapi nanti ternyata ada orang tetap aja sholat. Udah digoda setan, jangan sholat, tetap sholat gitu. Dia bisa menawan hawa nafsunya. Dia bisa melawan godaan setan. Sehingga apa? Setan akhirnya bisa saja menyuruh banyakin sholat. Bahkan mungkin setan malah menyuruh semangat kalau bangun malam yang banyak gitu kan. Tapi ternyata apa? Ketika orang bangun malam banyak ya, bisa ibadah banyak ya, tiba-tiba besok setan langsung membisikkan, Masya Allah, hebat kamu tuh, berapa tahun kamu bangun malam, qiyamul lail gak pernah kamu tinggalkan, Masya Allah. Sehingga nanti ketika mungkin berkumpul dengan manusia, itu yang terucap gitu ya. Ternyata Masya Allah, Alhamdulillah gitu kan, ketika obrolan sudah bertahun-tahun gitu ya kan, istiqomah bangun malam, hilang sudah pahala bertahun-tahunnya kan gitu. Nah, itulah cara setan gitu. Artinya dia berusaha menggoda kita. Nah ini tadi punya niat baik ingin membantu suami, apalagi niatnya adalah untuk mondokin anak. Lu kan kayaknya ini arah surga, tapi ternyata setan nggak seneng kalau Anda lurus di situ tuh, nggak suka gitu ya. Sehingga gimana caranya? Ya itu tadi, ini kan untuk membantu suami, tujuannya baik, pengen masukin anak ke pondok. Jadi ya pokoknya yang penting ada dulu modalnya. Kalau enggak nanti anak nggak mondok-mondok, nggak ada nanti perjuangan seperti Sayyidah Khadijah gitu ya, yang berjuang dengan hartanya. Sehingga ya sekarang cari modal nggak ada, ya sudah pakai aja modal yang misalnya yang haram, nanti gampang taubat. Mungkin saya akan berbisik seperti itu. Jadi artinya benar, Anda sudah tahu sebenarnya jawabannya. Ya, tadi Anda sudah tahu karena Anda sendiri mengatakan apa ini bisikan hawa nafsu ya. Iya, Anda sudah paham gitu ya. Hanya Anda butuh dikuatkan kembali. Jadi jangan terlena. Artinya terus apa gimana Umi? Saya pengen bisa membantu. Bekerja nggak perlu harus mencari modal yang terlalu tinggi. Semampunya Anda. Paling enak itu di saat Anda bekerja sesuai dengan kemampuan. Kalau Anda punya modal sedikit, ya pakai yang sedikit itu adalah gunakan untuk modal menjalankan sesuatu bisnis yang sekiranya tidak perlu modal banyak ya. Dan kita menemukan kok ada berapa bisnis-bisnis yang kadang ya tidak perlu terlalu banyak modal. Yang penting Anda rajin, istiqomah, maksudnya telaten, kreatif ya. Kadang sebenarnya dalam masa bisnis itu kreatif itu penting gitu lah. Jadi jangan sampai terkecoh, tapi saya tuh udah harus pengennya saya tuh dagang gitu ya. Modalnya harus gede. Kalau dagang modalnya gede, Anda jangan modal langsung gede gitu. Pakai modal kecil-kecil dulu, mungkin sedikit demi sedikit. Apalagi sekarang dengan adanya bisnis-bisnis online dan sebagainya itu menjadi lebih mudah. Sehingga Anda nggak harus borong barang banyak dulu. Mungkin Anda cari dulu yang pesan atau apa, mungkin sistemnya begitu. Anda mungkin tahu agen ini, Anda menjadi penyambung. Akhirnya nggak terlalu banyak modal. Ibaratnya kalau ada uang masuk baru Anda belanjakan. Itu juga bisa menjadi solusi. Atau Anda bisa membuat kerajinan tangan gitu kan ya. Kami sendiri belajar ya untuk santri-santri, memang kami ajarkan untuk bisa kreatif gitu ya. Sehingga kami kadang mengajarkan anak-anak untuk ya artinya menjadi anak yang kadang nggak diem. Artinya bisa kita menemukan banyak kok ternyata hal-hal yang bisa menjadikan orang itu ibaratnya kalau memang ingin membantu perekonomian dalam keluarga itu banyak jalannya. Hanya kadang pikirannya itu sudah kadang mikir gede dulu gitu loh. Jadi pengennya modal gede supaya nanti untungnya lebih gede. Padahal kan belum tentu untung ya. Kadang bisa aja modalnya habis, untungnya enggak gitu. Mending paling aman pakai modal kecil dulu seadanya Anda punya 500, pakai 500 untuk modal. Anda punya
berapa, tidak usah, jadi jangan terkecoh dengan untuk meminjam yang riba, walaupun kayaknya bayangannya gede, tapi naudzubillah tidak akan menjadi keberkahan, akan menjadi sebab kehancuran. Karena yang namanya keharuman tidak akan disertai dengan ridho Allah walaupun niat Anda adalah mulia. Gak boleh membangun masjid dengan cara merampok. Ya, jadi tidak ada cara seperti itu. Jadi kebaikan dengan kemaksiatan itu jangan dicampurkan. Jadi insya Allah Anda sudah sadar, Anda sudah mengerti, dan Anda hanya butuh kekuatan, dan insya Allah Anda dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh Allah berikan kemudahan urusan rizki Anda dengan rizki halal penuh berkah, harga mati. Jangan pernah berurusan dengan haram, dengan riba, dengan segala keharuman, karena itu akan menjadi sebab akan diangkatnya keberkahan dan tidak akan menjadi sebab kebaikan. Bahkan seandainya dari duit haram, jika dikirimkan untuk anak yang mondok pun tidak akan menjadi sebab kebaikan. Sehingga makanya Buya sering pesan kepada wali santri, ya, wali-wali santri yang anaknya mondok di tempat ini, Buya selalu mengatakan kalau memang kerjaannya masih bercampur dengan haram, jangan kirimin anaknya. Sampaikan saja ke pondok, kerjaan kami masih haram Buya, belum bisa ngirim yang halal, biar nanti ditanggung sama pondok. Karena kalau nanti anak terus dicekoki dengan sesuatu yang haram, dikasih ilmu walaupun wali yang ngajar nggak akan jadi ilmu manfaat. Jadi seperti itu, Allah alam bisawab.